Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu sepi. Tidak ada suara binatang malam. Tidak ada angin. Hanya aroma daging terbakar yang menggantung pekat di udara. Bukan sate, tapi lebih menyengat. Lebih manusiawi. Aku berdiri di seberang jalan, menyaksikan api menjalar perlahan dari dalam warung kecil itu. Tidak ada satupun suara ledakan. Tidak ada jeritan. Hanya api yang seolah tumbuh dari tanah, seperti makhluk hidup yang lapar. Anehnya, tidak ada yang datang menolong. Tidak ada warga. Tidak ada pemadam. Padahal ini tengah kota. Orang-orang hanya berdiri diam, seperti patung-patung yang kehilangan nalar. Sebagian bahkan menunduk dan berdoa pelan. Di dalam kobaran itu, aku melihatnya. Pak Gino. Berdiri di tengah arang yang menyala, tubuhnya tidak terbakar, hanya berdarah. Ia menatapku dari balik api, tersenyum. Tangannya menggenggam sesuatu. Sebuah tusuk sate. Masih mengepul, masih meneteskan darah segar. Dia menunjukkannya padaku, lalu berkata tanpa suara, hanya dengan bibirnya, "Kau janji terakhir." Lalu tubuhnya meleleh pelan-pelan, seperti lilin di atas bara. Dan dari arang yang menyala, terdengar suara-suara kecil menangis, seperti anak-anak yang tidak bisa pulang. Aku tidak bisa bergerak. Kaki ini membeku. Tenggorokan tercekat. Karena di saat itu, aku sadar, warung itu tidak terbakar karena kecelakaan. Itu pemanggilan terakhir. Dan aku satu-satunya yang masih hidup untuk menceritakannya. Namaku Dimas, usia 25 tahun. Aku masih hidup, dan entah kenapa, itu kadang terasa seperti kutukan, bukan anugerah. Aku tahu, banyak dari kalian mungkin pernah dengar tentang kebakaran aneh di Jalan Sukadamai itu. Warung kecil yang hangus tengah malam, api yang muncul entah dari mana, dan tak menyisakan apapun kecuali arang yang tetap hangat selama 3 hari. Warung sate malam Pak Gino. Yang kalian tidak tahu adalah, aku pernah bekerja di sana, hampir setahun. Dan selama itu, malam-malamku tidak pernah sama. Warung itu sederhana, beratap seng, berdinding triplek, dan hanya diterangi lampu bohlam redup kekuningan yang tergantung dari kawat. Meja kayunya tua, dan bau arang seperti sudah menyerap ke dalam tanah. Tapi jangan tertipu, meskipun kelihatan lusuh, pembelinya selalu ramai. Selalu. Setiap malam antrean bisa mencapai ujung jalan. Entah dari mana datangnya orang-orang itu. Beberapa naik motor, ada yang jalan kaki. Bahkan pernah aku lihat sedan hitam mengantre tanpa suara. Mesinnya mati, tapi lampunya menyala. Pertama kali aku datang melamar kerja di sana, tidak ada wawancara. Pak Gino hanya menatapku lama, matanya dalam dan hampa, seperti lubang yang tak berdasar. Punya pengalaman bakar sate? Aku gelagapan. Pernah bantuin di kampus pas bazar. Dia tidak tertawa, tidak tersenyum, hanya berkata, "Mulai malam ini, jangan tanya yang tak perlu." Dan begitulah,
Malam-malamku berubah. Jam 5 sore aku datang. Jam 3 pagi baru pulang. Tugas utamaku, potong daging, tusuk sate, kipas bara, dan lap meja. Terlihat biasa, tapi cepat atau lambat, semuanya mulai terasa. Ganjil, yang paling awal, aku sadari adalah ketenangan yang tidak wajar. Di warung itu, bahkan saat ramai, selalu terasa terlalu sunyi. Tak ada tawa, tak ada percakapan. Orang-orang makan dalam diam, seperti sedang ritual. Seolah mereka tahu bahwa suara bisa membangunkan sesuatu dari dalam bara. Pak Gino jarang bicara. Ia lebih sering berdiri di dekat tungku arang, menatap bara menyala tanpa berkedip. Kadang, bibirnya bergerak pelan, seolah berdoa, tapi bukan dalam bahasa yang aku kenal. Tangannya selalu bersih, terlalu bersih untuk ukuran tukang sate. Dan jari manisnya hilang, seperti pernah dipotong dan tak pernah tumbuh lagi. Waktu aku tanya, soal itu dia hanya menoleh dan berkata, "Yang sudah diberikan jangan ditanyakan kembali." Malam-malam berlalu, banyak hal yang kupendam sendiri. Keringatku berbau arang, tidakku dipenuhi mimpi-mimpi hitam, dan setiap kali menyalakan kompor di rumah, aku merasa sedang membuka sesuatu yang seharusnya terkunci selamanya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung itu. Belum saat itu. Tapi satu hal pasti, malam ketika warung itu terbakar adalah malam ketika semua bisikan yang kutahan menjadi jeritan. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah melihat sate dengan cara yang sama lagi. Kau mungkin berpikir ini berlebihan, tapi aku bersumpah, aku belum pernah melihat warung sekecil itu, seramai itu, sesunyi itu. Warung sate malam Pak Gino bukan berada di jalan utama, bukan dekat kampus atau kantor, bahkan bukan di jalur ramai kendaraan malam. Letaknya agak menyempil di sudut jalan Sukadamai, sebuah jalan sempit yang bahkan tidak dilewati angkot. Tapi entah kenapa, dari hari pertama aku kerja, antrian sudah menunggu sebelum jam 5. Beberapa bahkan datang lebih awal, duduk diam di atas motor, tanpa bicara. Hanya menatap warung yang belum buka, seperti sedang menanti pertunjukan dimulai. Dan ketika arang mulai menyala, satu demi satu mereka mendekat. Yang membuatku merinding adalah jenis orang yang datang. Bukan cuma bapak-bapak pulang kerja atau anak muda kelaparan. Kadang aku lihat seorang ibu tua membawa boneka bayi, berbicara sendiri sambil menyantap sate perlahan. Seorang pria mengenakan jas hujan, padahal langit cerah, berdiri diam sepanjang malam di pojokan, tapi tidak pernah makan. Seorang gadis kecil, sendirian, duduk di meja paling ujung, memesan sate campur yang sudah lama sambil tersenyum. Aku pernah coba bertanya ke Pak Gino tentang mereka, tapi dia hanya menjawab pelan, "Yang datang karena dipanggil, bukan karena lapar." Kata-kata itu tertancap di kepalaku seperti paku karat. Ada satu malam yang tak akan pernah kulupakan. Hujan deras, petir menyambar, air mengalir di jalanan seperti sungai kecil, tapi pembeli tetap berdatangan. Pakai payung, jas hujan, bahkan ada yang basah kuyup. Mereka tetap duduk, tetap makan, api arang tetap menyala. Tidak padam sedikit pun meski angin kencang menerpa. Bahkan, malah terlihat lebih terang, seperti tidak lagi menyala karena oksigen, tapi karena sesuatu yang lebih panas dari dunia ini. Aku menggigil. Bukan karena basah, tapi karena di balik hujan dan suara kipasan sate, aku mendengar bisikan dari dalam tungku. Lagi,
bakar lagi. Jangan biarkan lapar ini tidur. Kupikir aku mengigau, tapi saat aku menoleh ke Pak Gino, ia sedang tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum yang aneh, tidak hangat, tidak manusiawi. Warung itu seperti makhluk hidup. Ia lapar, dan setiap malam ratusan orang datang bukan untuk mengenyangkan perut mereka, tapi untuk memberi makan warung itu. Dan aku berdiri di tengahnya, mengipasi api, menusuk daging, tanpa tahu daging siapa Pak Gino. Nama yang sederhana, tapi sosoknya tidak pernah benar-benar terasa sebagai manusia biasa. Dari malam pertama aku kerja di warung itu, satu hal yang langsung terasa adalah kehadirannya, bukan secara fisik, tapi seperti udara yang selalu ada meski tak terlihat. Walau dia hanya duduk di kursi kayu di sudut warung, matanya yang cekung selalu menatap, seolah melihat lebih dalam dari sekadar wajahmu. Usianya? Tak pernah ku tahu pasti. Kalau harus menebak, mungkin di atas 50. Tapi ada sesuatu di dirinya yang terasa lebih tua dari sekadar umur. Kulitnya pucat, seperti tembaga yang terlalu lama dekat bara. Tangannya kurus, tapi jari-jarinya panjang dan kuat. Di antara ruas jarinya, terdapat goresan-goresan hitam seperti jelaga. Tapi tidak pernah hilang meski ia mencuci tangan berkali-kali. Yang paling menonjol, matanya. Dalam, hitam, dan kosong. Seperti lubang yang tidak memantulkan cahaya, ia tak banyak bicara. Tak pernah memanggil namaku, hanya menunjuk atau memberi isyarat. Dan ketika ia bicara, kalimatnya selalu pendek, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah potongan rahasia yang tidak seharusnya dibagikan. Angkat sate yang itu, tusuk ulang, dagingnya belum siap. Kalau arang jadi terlalu merah, matikan lampu, biar tidak dilihat yang di luar. Aku tidak paham maksudnya, tidak semuanya, tapi aku menuruti. Entah kenapa, tubuhku bergerak lebih cepat dari pikiranku setiap kali dia bicara. Ia juga tak pernah terlihat makan. Selama aku kerja, tak sekalipun kulihat dia menyantap sate buatannya sendiri. Hanya duduk, mengawasi, atau kadang berdiri dekat tungku, membisikkan sesuatu ke api. Beberapa malam, aku melihat dia masuk ke ruang belakang warung. Pintu itu selalu tertutup. Tidak ada siapapun yang boleh masuk ke sana. Pernah suatu malam, aku mendengar suara seperti tangisan, sangat pelan, tapi tidak seperti suara orang dewasa. Suara itu terlalu tipis, terlalu patah, seperti suara anak kecil yang tersesat terlalu lama di hutan. Dan ketika dia keluar dari ruangan itu, wajahnya selalu sama, datar, beku. Tapi satu malam, aku melihat matanya merah. Bukan karena lelah, tapi seperti habis menangis darah. Orang-orang di sekitar pasar tahu dia, tapi tidak kenal. Tidak ada yang tahu di mana dia tinggal. Tidak ada yang pernah lihat dia di luar warung. Beberapa bilang dia tinggal di loteng warung. Beberapa bilang dia tidak pernah tidur. Ada yang bahkan percaya dia tidak pernah keluar dari warung sejak bertahun-tahun. Dan kau tahu apa yang paling membuat bulu kuduku berdiri? Seseorang pernah berkata padaku, warung sate itu dulu dijalankan oleh orang lain, lama sekali. Tapi setelah terbakar, muncul kembali dengan pemilik baru yang katanya mirip banget sama yang dulu terbakar di dalam. Apakah itu benar? Apakah Pak Gino memang manusia?
Atau warung ini sudah memilihnya menjadi tuan rumah untuk sesuatu yang lebih kelam, aku tak tahu. Tapi sejak saat itu, aku tidak pernah memandang dia sebagai sekadar bos. Dia adalah penjaga arang yang tak pernah padam. Dan mungkin penjaga sesuatu yang tak boleh dilepaskan. Aku pernah berpikir, barangkali aku satu-satunya yang aneh, yang terlalu sensitif, yang terlalu banyak berkhayal. Tapi ternyata tidak. Aku bukan yang pertama, bukan pula yang terakhir. Di rak kayu dekat tempat menyimpan tusukan sate, ada buku kecil berdebu. Bukan buku catatan keuangan, bukan pula buku menu. Di dalamnya hanya deretan nama. Satu halaman, satu nama. Aku pernah membacanya diam-diam, dan yang membuatku menggigil adalah jumlahnya. Setidaknya 36 nama. 36 dalam waktu 7 tahun. Bukan angka wajar untuk warung sekecil ini. Aku mencoba bertanya pada Bu Wati, penjual gorengan di ujung gang. Sambil membungkus tempe mendoan, dia menjawab tanpa menatapku. Dulu ada namanya Reza, anak baik. Tiba-tiba pindah ke desa, katanya malam-malam mulai dengar suara yang bisik-bisik minta dibakar. Lalu ada Bima, cuma 2 bulan. Katanya waktu sendirian di warung, ada tangan dari bawah meja yang megang kakinya. Dan ada satu lagi, Mita, cewek satu-satunya yang pernah kerja di sana. Katanya, dia sering lihat Pak Gino ngobrol sendiri di ruang belakang, tapi pintunya tertutup. Setiap dari mereka pergi dengan alasan yang berbeda, tapi semuanya meninggalkan kesan yang sama, takut. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ketakutan yang tidak bisa kau tolak, karena ia menyelinap diam-diam, dalam mimpi, dalam sudut mata, dalam bara yang mendesis tanpa sebab. Malam ke-100 aku kerja di sana, aku mulai merasakannya juga. Saat semua pembeli pulang, saat hanya tinggal aku dan Pak Gino, aku sering merasa ada yang lain. Bukan suara, bukan bayangan, tapi perasaan. Seperti ada sesuatu di sudut pandangku yang tidak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan, mengawasi. Kadang, aku membalik badan cepat-cepat, tak ada siapa-siapa. Kadang aku berhenti bakar sate, karena merasa seseorang berdiri di belakangku. Tapi saat ku tengok, hanya asap yang menari. Pernah suatu malam aku ke warung lebih awal. Warung belum buka, dan Pak Gino belum datang. Saat aku menyalakan lampu, aku melihat semua meja sudah ada yang duduk. 5 orang. Wajah mereka pucat, tidak bergerak. Tapi ketika aku mengedip, mereka sudah hilang. Meja kosong, tapi sisa jejak telapak tangan basah masih tertinggal di permukaan kayu. Aku bertahan 8 bulan, terlama dibanding yang lain. Entah kenapa, Pak Gino tidak pernah menyuruhku pergi. Bahkan sebaliknya, ia mulai memberiku tugas-tugas aneh. Menyusun tusuk sate dalam pola tertentu. Mengubur sisa-sisa arang malam ke tanah di belakang warung. Mencuci alat bakar dengan air dari jerigen hitam yang tidak pernah ku tahu isinya. Aku mulai mimpi buruk. Sate yang menjerit saat dibakar. Arang yang terbuka dan memperlihatkan mata. Pak Gino yang duduk di kursi, tubuhnya terbakar, tapi wajahnya tersenyum sambil berkata, 8 bulan, kau hampir matang. Itulah malam ketika aku sadar aku harus pergi. Atau aku akan menjadi nama berikutnya dalam buku kecil berdebu itu. Dan mungkin tak akan sempat menuliskan kisah ini. Orang-orang mengira Pak Gino pulang setiap pagi,
setelah warung ditutup. Tapi itu tidak pernah terjadi. Ia tidak pernah benar-benar pergi. Di belakang warung, tepat di samping tong arang, ada sebuah gubuk kecil. Dari luar, terlihat seperti gudang tua. Atap seng, dinding triplek, pintu dari kayu lapuk yang sudah menghitam karena asap. Tak ada jendela, tak ada ventilasi, tapi disitulah Pak Gino tinggal. Aku tahu karena pernah melihat sendiri. Setelah semua pembeli pergi, dia akan mengambil lampu minyak, masuk ke gubuk itu, dan menutup pintu dari dalam. Tak ada kunci, hanya palang kayu dari dalam. Dan tak pernah ada suara apapun setelah itu. Pernah suatu malam, rasa penasaranku menang. Aku mengendap, mendekat ke gubuk itu setelah warung tutup. Kudekatkan telingaku ke dinding tipisnya. Dan yang kudengar bukan suara tidur, bukan suara dengkuran, tapi bisikan. Suara dua, mungkin 3 orang. Pelan, lirih, seperti sedang membaca doa atau menahan tangis. Salah satunya bersuara seperti perempuan tua, yang lain anak kecil. Tapi suara Pak Gino juga ada. Tapi anehnya, bukan seperti orang yang sedang berbicara dengan mereka, lebih seperti menenangkan mereka atau memperingatkan mereka. Tenang, malam ini belum waktunya. Kalian sudah makan kan? Jangan buat suara, dia bisa dengar. Aku mundur. Tubuhku dingin. Tengkuku seperti dipegang. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah mendekati gubuk lagi. Suatu malam, saat aku sedang mengelap meja, aku memberanikan diri bertanya langsung padanya. Dengan suara biasa, seolah mengalihkan suasana. Pak, tinggal sendiri ya? Nggak ada keluarga? Pak Gino tak langsung menjawab. Matanya hanya menatap bara di tungku. Api kecil menyala, seperti mendengarkan juga. Kemudian, perlahan ia berbisik, mereka masih di sini, di dalam. Aku terdiam, tak tahu harus menanggapi bagaimana. Sudah lama, lanjutnya. Mereka selalu lapar, tapi sekarang sudah tenang. Selama kita tetap jaga, arang tetap menyala. Aku tidak bertanya lagi. Apa maksudnya dengan di dalam? Di dalam rumah? Di dalam dirinya? Atau di dalam sate yang kami bakar setiap malam? Entahlah. Tapi sejak malam itu, tiap kali aku melihat ke arah gubuk belakang, aku merasa ada wajah-wajah yang mengintip dari balik dinding. Tak terlihat, tapi kurasa mereka tahu aku sedang memikirkan mereka. Kau pernah makan sate di tempat yang salah, Dim. Itu yang selalu terngiang di kepalaku. Dan kini aku mulai paham. Warung itu bukan sekadar tempat jualan, itu altar. Dan Pak Gino bukan sekadar penjual, ia penjaga. Pelayan dari sesuatu yang tinggal di balik api. Dari awal aku kerja di warung sate malam itu, aku sudah tahu ada yang ganjil. Tapi soal uang, disitulah semuanya benar-benar terasa tak masuk akal. Warung kami tak pernah menjual mahal. Satu porsi sate cuma 12.000. Kadang 11.000 tergantung malam. Bahkan kami sering kasih bonus lontong lebih banyak kalau pelanggan senyum. Tidak ada promosi, tidak ada tulisan diskon. Tapi entah kenapa, warung itu tak pernah rugi. Lebih dari itu, selalu penuh. Bahkan malam-malam hujan deras yang bikin tukang ojek pun minggir, warung itu tetap dikunjungi. Pembeli datang, duduk, makan, lalu pergi. Tapi yang aneh adalah, aku jarang melihat mereka membayar dengan uang.
Malam pertama aku sadar ini. Aku lihat seorang lelaki tua membungkuk ke arah Pak Gino. Ia menyerahkan sesuatu dalam plastik hitam. Bukan uang, bukan dompet, tapi bercak darah menetes di lantai. Pak Gino menerimanya tenang, seolah itu hal biasa. Aku coba tanya ke sesama pegawai, saat itu namanya Dharma, yang hanya tahan 2 minggu. Udah biasa mas, ada yang bayar pakai kembang 7 rupa, ada yang pakai kuku, ada yang pakai air mata anaknya. Gila kan? Dia tertawa, tapi tawa yang hambar, seperti mencoba menertawakan sesuatu yang tak lucu. 3 malam setelah itu, Dharma berhenti kerja. Katanya warung itu bikin dia mimpi buruk. Tentang mulut manusia yang dipenuhi sate bakar, tapi giginya semuanya arang. Uang tunai memang tetap ada kadang-kadang. Tapi yang lebih sering kulihat, Pak Gino membuka sebuah kotak besi hitam di bawah kursinya. Di sana bukan uang, tapi barang-barang yang membuat perutmu mual, gumpalan rambut, basah tulang kecil, seperti jari bayi, botol kecil berisi darah ayam, masih hangat, kain kafan bekas, robek-robek, dan yang lebih mengerikan, setiap kali isi kotak itu bertambah, tungku bakar jadi lebih panas, meski bara belum disentuh. Api seolah hidup sendiri, mendesis, seolah mengerti, sudah dibayar. Suatu malam seorang wanita muda datang. Wajahnya pucat, membawa keranjang kecil. Ia menyerahkan sesuatu dibungkus daun pisang. Pak Gino membuka sedikit dan aku melihat isinya. Lidah. Manusia atau bukan, aku tak tahu. Wanita itu duduk, makan 3 porsi, sate sendirian, tanpa sepatah kata pun. Lalu pergi, meninggalkan bau anyir seperti besi yang dicampur bunga melati. Dan malam itu, aku muntah untuk pertama kalinya sejak kerja di warung itu. Tapi, meski aku tahu semua itu, aku tetap bekerja. Kenapa? Karena setiap kali aku mencoba keluar, selalu ada suara di telingaku saat aku tidur. Belum waktunya, Dimas. Belum selesai. Arang belum padam. Dan setiap pagi, uang saku di tasku selalu bertambah. Meski aku tidak pernah merasa diberi. Uang di warung itu bukan sekadar uang. Ia datang dari tempat yang tidak terlihat. Dan setiap kali diterima, sesuatu dibayar kembali. Aku mulai sadar, warung itu bukan tempat cari nafkah. Ia tempat tukar nyawa. Dan aku sudah terlalu lama berada di dalamnya. Kompor arang itu, tungku tua berjelaga hitam, kaki besinya sudah karatan, dan suara desisnya seperti napas makhluk tua yang kelelahan, selalu menjadi pusat dari warung. Di sanalah semua sate dibakar, di sanalah semua aroma kematian bercampur dengan bumbu kacang. Suatu malam, saat Pak Gino mendadak menghilang setelah melayani pembeli terakhir, aku ditinggal sendirian. Warung sepi. Tak ada angin, tapi asap di sekitar, tungku berputar seperti hidup. Aku merasa nyaliku cukup kuat malam itu. Jadi kupikir, biarlah aku bersihkan sedikit ruang bawah kompor. Aku jongkok. Saat mengangkat batu arang yang jatuh, aku menemukan sesuatu. Sebuah buku tua, dililit plastik hitam, dikepit di antara 2 bata penyangga kompor. Buku itu kecil, sampul kulitnya sudah melepuh seperti terbakar sebagian, tapi tetap utuh dan sangat dingin. Beda dengan panasnya tungku di atasnya. Kupaksa membukanya dengan tangan gemetar. Isinya bukan resep, bukan tulisan bahan-bahan dapur, bukan urutan cara membakar sate, melainkan doa-doa. Kalimat-kalimat dalam bahasa yang tak kupahami, aksara Latin,
tapi dengan ejaan aneh, terdengar seperti mantra. Setiap halaman dimulai dengan "Untuk rasa yang tinggal setelah tubuh dibakar, untuk lidah yang menjerit dalam bara, untuk arwah yang haus dan lapar." Aku membaca perlahan. Makin lama, tanganku gemetar. Beberapa tulisan ditulis dengan tinta yang sudah mengering, tapi baunya seperti darah lama. Hingga halaman terakhir ditulis dengan tinta merah yang masih lengket. Bakar mereka, beri rasa. 4 kata itu ditulis besar-besar, memenuhi 2 halaman. Terakhir, seolah-olah itu bukan perintah dapur, tapi ritual. Dan entah kenapa, saat aku membaca kalimat itu, kompor di atasku menyala sendiri. Bara hidup, arang membara. Padahal, tak ada yang menyalakan, tak ada korek, tak ada api. Aku terjatuh ke belakang, nafasku tercekat, dan dari sela-sela asap, aku mendengar sesuatu. Bukan suara, tapi isakan, seperti suara seseorang, atau sesuatu yang dibakar hidup-hidup dan tetap bisa menangis. Keesokan harinya, buku itu tak ada lagi. Kubuka ulang ruang bawah kompor, kosong. Dan ketika kutanya Pak Gino, hanya 1 kalimat yang keluar. "Kau sudah mulai cium baunya, ya?" Aku tidak tahu rasa apa yang sebenarnya ada di sate warung itu. Tapi setelah malam itu, aku tak pernah mencicipinya lagi. Aku hanya bakar. Dan diam-diam, aku minta maaf pada siapapun yang mungkin jadi bahan. Karena ternyata, di balik sate yang empuk, ada rasa yang tidak berasal dari dunia ini. Di belakang warung, tepat di sebelah gubuk tempat Pak Gino tinggal, terdapat sebuah pintu besar dari kayu tebal. Pintu itu menuju ke ruang yang disebut oleh Pak Gino sebagai gudang daging. Aku hanya tahu dari sebutannya, karena tak pernah diizinkan masuk. Semua pegawai diberi peringatan tegas. Jangan coba buka, jangan tanya, jangan dekati. Saat aku bertanya, Pak Gino hanya menatap tajam, lalu berkata dengan suara yang serak, "Di sana, rahasia tetap rahasia. Jika kau berani buka, kau takkan suka apa yang kau lihat." Aku hanya mengangguk. Tapi malam itu, rasa penasaran dan kegelisahan mulai merayap di pikiranku. Suara-suara aneh dan bisikan sering terdengar berasal dari arah pintu itu. Kadang seperti ada sesuatu yang merintih. Suatu malam, saat aku baru selesai mencuci piring, aku melewati pintu gudang itu. Angin dingin menyelinap dari celah bawah pintu kayu itu, menusuk tulang punggungku. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu yang membuat darahku hampir membeku. Darah. Darah segar mengalir perlahan dari celah kecil pintu, membentuk jejak ke lantai. Warna merahnya pekat, mengkilap di bawah cahaya remang warung. Aku mencoba mendengar lebih dekat. Dari balik pintu itu, terdengar suara seperti napas berat dan gerakan aneh. Seperti sesuatu yang terperangkap. Jantungku berdetak kencang. Kaki hampir tak bisa kuangkat. Tapi aku tetap berdiri dan melihat. Keesokan harinya, aku bertanya pada Pak Gino. Dia hanya tersenyum getir dan berkata, "Itu adalah harga dari setiap tusuk sate yang kau bakar. Darah itu adalah janji yang harus dijaga." Aku menelan ludah. Aku tidak berani tanya lagi. Malam-malam berikutnya, darah itu muncul lagi. Kadang di celah pintu, kadang di lantai, kadang bercampur dengan bulu ayam yang tergeletak. Bau anyir mulai sering tercium, walau warung selalu dibersihkan. Aku mulai bermimpi buruk tentang ayam yang berdarah berjalan sendiri, dan teriakan yang tak bisa dihentikan.
Kadang aku terbangun dengan tangan penuh darah yang bukan milikku. Gudang, itu bukan sekadar tempat menyimpan daging. Ia adalah penjara dan altar, sekaligus. Dan Pak Gino adalah satu-satunya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Malam itu, langit gelap berawan tebal. Udara terasa berat, hampir seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku berdiri di depan tungku, membolak-balik tusuk sate di atas bara yang berpendar merah. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Asap dari arang itu berubah warna. Biasanya asap keluar dari tungku dalam warna abu-abu pucat atau putih tipis. Tapi malam itu, asap naik ke udara berwarna ungu pekat, berkelok-kelok seperti kabut dari dunia lain. Warnanya begitu pekat, sampai aku bisa melihat bayangan samar bergerak di dalamnya, seperti siluet makhluk kecil yang menari-nari. Bau yang tercium pun aneh sekali. Bukan bau sate biasa yang gurih menggoda, bukan pula bau arang atau kayu bakar, tapi bau yang berdarah dan terbakar, bau yang membuat perutku berontak. Bau itu lebih menyerupai daging manusia yang dibakar hidup-hidup. Namun anehnya, para pembeli yang datang tak bergeming. Mereka makan dengan lahap, tertawa kecil, mengobrol biasa seperti tak mendengar atau mencium bau apapun. Aku mengamati mereka dari balik tungku. Seorang pria muda dengan wajah cerah memesan 3 porsi sate, duduk dekat pintu. Ia memakan sate itu pelan-pelan, lalu menatapku tanpa berkedip. Matanya berkilat ungu, seperti asap yang mengepul dari tungku. Kupikir aku akan pingsan. Jantungku berdebar keras. Pak Gino muncul tiba-tiba di belakangku, tanpa suara. Ia menatap tungku dan berkata pelan, "Asap itu tanda bahwa rasa sudah siap. Bau yang mereka harus terima. Bau yang mereka bayar dengan jiwa." Aku memandangnya dengan mata membelalak. Tapi, kenapa mereka tidak merasa apa-apa? Pak Gino tersenyum kaku, matanya yang cekung berkilat gelap. Mereka sudah menjadi bagian dari rasa itu. Malam itu, aku menyadari satu hal mengerikan. Warung sate ini tidak hanya menjual makanan. Ia menjual perjanjian yang tak terlihat, di mana rasa daging bukan hanya dari ayam biasa, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Dan para pembeli itu mungkin sudah menyerahkan bagian jiwanya tanpa sadar. Keesokan harinya, asap kembali normal. Bau sate juga kembali seperti biasanya, tapi aku tak pernah lupa malam ketika asap berubah menjadi ungu dan bau daging terbakar menyelinap di udara. Setiap malam Jumat, warung sate malam Pak Gino berubah suasana. Jam-jam biasa yang ramai dengan tawa dan obrolan pembeli biasa, tiba-tiba berganti menjadi senyap, seolah semua suara dunia tertelan kegelapan malam. Jam menunjukkan pukul 10 malam, dan seperti biasa, sosok-sosok berpakaian hitam pekat mulai berdatangan satu persatu. Mereka datang tanpa bicara, tanpa tatap mata, hanya berjalan perlahan ke meja paling ujung warung. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang memesan sendiri. Pak Gino muncul dari balik dapur dengan wajah yang lebih dingin dari biasanya. Dia membawa nampan berisi tusuk-tusuk sate yang berbeda dari biasanya. Dagingnya lebih gelap, berwarna merah pekat yang tampak basah dan hampir berkilau, tapi bukan warna ayam yang biasa. Aku yang berdiri dekat sana merasa jantungku berdegup kencang, takut bertanya dan takut juga diam. Pak Gino menyajikan sate itu satu persatu ke para tamu misterius itu dengan gerakan yang sangat pelan dan hati-hati, seperti memberi persembahan suci. Pembeli-pembeli itu mulai memakan sate tersebut perlahan dengan ekspresi kosong tanpa emosi. Namun ada sesuatu yang aneh.
Wajah mereka sedikit berubah, seperti mendapatkan kekuatan gelap yang sulit dijelaskan. Suara mereka mulai berubah menjadi suara serak yang nyaris seperti bisikan, meski tak ada yang bicara keras. Beberapa dari mereka sesekali menatapku dengan mata berkilat merah, seolah mereka tahu aku melihat semuanya. Aku pernah mencoba mengintip dari balik pintu dapur dan melihat Pak Gino membuka sebuah peti kayu kecil. Di dalamnya tersimpan potongan daging yang berlumuran cairan merah gelap. Aku tak bisa memastikan daging apa itu, tapi aroma aneh menusuk hidung. Pak Gino menggumam pelan sebuah mantra sebelum memotong dan memasak sate khusus itu. Suaranya seperti terdengar dari kedalaman kuburan. Setelah mereka makan, tamu-tamu itu bangkit berdiri serentak, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam secepat angin, seolah mereka tidak pernah ada di sana. Aku sendiri terjebak antara takut dan penasaran, bertanya-tanya siapa sebenarnya para tamu itu, dan apa hubungan mereka dengan Pak Gino. Malam itu, aku tahu bahwa sate yang dijual di warung ini bukan hanya soal rasa atau kelaparan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang gelap dan menyeramkan. Dan aku mulai sadar bahwa aku tidak bisa begitu saja meninggalkan warung ini tanpa tahu semua rahasia yang tersembunyi di balik sate itu. Suatu malam, setelah semua pembeli pulang dan warung sudah mulai sepi, aku diberi tugas untuk membersihkan. Aku mengelap meja, menyapu lantai, dan membersihkan peralatan masak yang sudah dipakai. Saat aku hendak membuka freezer tua di sudut dapur, sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam freezer itu, aku mendengar suara yang sangat halus dan tidak masuk akal. Tangisan anak kecil. Suara itu nyaris seperti bisikan lirih, penuh kesedihan dan ketakutan. Aku membeku sejenak, napasku tercekat. Suara itu terus mengalun, membuat bulu kuduk berdiri. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu freezer itu perlahan. Udara dingin menyambutku, menusuk hingga tulang. Tapi apa yang kulihat malah membuat darahku berhenti berdetak. Tidak ada anak kecil, tidak ada yang hidup. Hanya es batu yang berceceran rapi di dalam freezer. Suasana sunyi, dingin, dan tak berjiwa. Namun di pojok freezer ada sesuatu yang lain. Sebuah boneka kecil tanpa kepala yang tampak lusuh dan kotor tergeletak di atas es batu. Donat boneka itu seperti ditinggalkan secara sengaja atau ditinggalkan oleh yang tak berwujud. Aku mengangkat boneka itu dengan perlahan, merasakan getaran aneh dari benda mati itu. Seperti ada sesuatu yang ingin bercerita, namun tak bisa. Aku mengguncangnya sedikit, dan suara tangisan itu berhenti tiba-tiba. Panik, aku menaruh kembali boneka itu, menutup freezer dengan cepat. Tapi suara itu seperti menempel di pikiranku, membuat malamku penuh mimpi buruk. Keesokan harinya, aku coba bertanya pada Pak Gino soal boneka itu. Dia hanya menatapku lama, kemudian berkata dengan suara serak, "Jangan ganggu yang sudah tertidur, jangan bangunkan yang seharusnya diam." Aku tak berani bertanya lebih jauh. Dari malam itu, setiap kali aku membersihkan warung dan membuka freezer, aku selalu merasa ada yang mengawasi, dan suara tangisan kecil itu seperti mengintip di balik. Aku mulai sadar bahwa bukan hanya sate yang dijual di sini yang memiliki cerita gelap. Ada sesuatu atau seseorang yang terjebak di dalam dinginnya freezer itu. Malam itu, tidurku seperti terperangkap dalam mimpi yang tak bisa kutinggalkan. Setiap kali aku terlelap, wajah Pak Gino dan bau asap sate menyelimuti pikiranku. Tapi bukan dengan aroma biasa.
melainkan bau hangus dan darah yang menusuk. Aku melihat diriku berdiri di tengah kobaran api arang yang membara. Sekelilingku nyala, merah jingga yang membakar sampai ke tulang. Tapi anehnya aku tidak merasakan sakit. Malah api itu tampak hidup, seolah memiliki nyawa sendiri. Di tengah kobaran itu, arang yang membara itu mulai berbicara. Suaranya serak, berbisik langsung ke telingaku dengan nada dingin. Kamu gantinya, kamu harus menggantikan mereka. Aku terkejut, ingin melarikan diri, tapi tubuhku membeku. Api semakin menguat, membungkusku, membakar tanpa menyakitiku. Dalam mimpi itu, aku melihat sosok-sosok yang pernah bekerja di warung Pak Gino. Mereka menghilang satu persatu, seolah terbakar di dalam api itu, dan lenyap tanpa jejak. Suaranya terus mengulang. Kamu gantinya. Aku berusaha berteriak, tapi suaraku terkunci. Aku hanya bisa pasrah. Merasakan panas arang itu merambat dalam tubuh, menyusup ke dalam jiwaku. Ketika aku terbangun, tubuhku basah oleh keringat dingin, nafasku tersengal, dan suara bisikan itu masih terngiang di kepalaku. Sejak mimpi itu, aku tak lagi merasa aman. Bayangan api dan arang membakar terus menghantuiku, terutama saat aku sendirian di warung. Aku mulai ragu. Apakah aku masih bisa keluar dari warung ini tanpa menjadi bagian dari rahasia gelap yang tersembunyi di balik sate itu? Malam-malamku kini penuh dengan ketakutan dan bayang-bayang, dan aku tahu mimpi ini bukan sekadar mimpi, ia adalah peringatan. Beberapa minggu terakhir, aku mulai memperhatikan hal yang aneh pada Pak Gino. Biasanya, di sela-sela kesibukannya di dapur, dia selalu menyantap seporsi kecil sate atau seteguk air putih. Tapi kini, semua itu hilang. Pak Gino tak pernah terlihat makan atau minum lagi. Aku mengira mungkin dia sedang sakit atau puasa, tapi badannya malah tampak semakin segar. Kulitnya yang dulu kusam dan keriput kini menjadi lebih cerah, hampir bercahaya di bawah lampu warung yang temaram. Matanya yang biasanya cekung dan lesu kini tampak lebih hidup, berkilat seperti api di tungku sate. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya, "Pak, kok Bapak tidak makan atau minum? Apa Bapak sedang tidak enak badan?" Pak Gino menatapku dengan senyum tipis dan berkata, "Aku sudah mendapatkan makananku sendiri, dari sumber lain yang lebih kuat dari apapun yang biasa kau kenal." Aku terdiam, bingung maksudnya apa. Hari-hari berlalu, dan aku semakin curiga. Kadang kulihat dia berdiri menatap api di tungku, tanpa berkedip, seolah mengambil energi dari bara itu sendiri. Dan malam itu, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Pak Gino berdiri di depan tungku, tangannya menari-nari di atas api yang membara, wajahnya berubah jadi berbeda, kering, seperti kulitnya mengeras dan berkilau seperti arang. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terkunci. Aku merasa Pak Gino bukan lagi manusia biasa. Ada sesuatu yang hidup dan bersemayam di dalam dirinya. Sesuatu yang membuatnya abadi, namun jauh dari dunia nyata. Kini aku mulai sadar, semua rahasia dan kengerian warung ini berpusat pada Pak Gino. Dia bukan hanya penjual sate biasa. Dia adalah penjaga api yang membara, pengikat jiwa-jiwa yang telah membayar dengan darah dan rasa. Hari itu, setelah jam tutup, aku membersihkan warung seperti biasa. Saat menggeser kursi pelanggan yang biasa duduk di pojok, sesuatu menarik perhatianku. Sehelai kertas kusut terjatuh dari bawah kursi.
Aku mengambilnya perlahan. Kertas itu terlihat tua, kertas tipis berwarna kekuningan dan penuh dengan tulisan. Tangan yang hampir pudar. Tulisan itu bukan sembarang tulisan. Di sana tertulis nama-nama, berjajar rapi dalam kolom-kolom kecil. Nama-nama orang yang aku tidak kenal. Tapi saat mataku menelusuri ke bagian bawah, aku terhenti. Namaku ada di sana. Ditulis dengan tinta hitam yang sama, tapi tampak segar, seolah baru saja ditambahkan. Aku menggenggam kertas itu lebih erat, kemudian memperhatikan kolom nama lainnya. Beberapa nama sudah dicoret, seperti bekas dibakar dan dihapus paksa. Bagian kertas itu hitam gosong dan berlubang kecil, tapi tulisan masih bisa terbaca samar. Aku bisa membaca beberapa nama lama, mereka yang pernah bekerja di warung ini. Orang-orang yang dulu pernah aku dengar menghilang, atau pindah tiba-tiba tanpa kabar. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini daftar pengganti yang Pak Gino maksud? Apakah ini daftar orang-orang yang telah dibayar dengan darah seperti aku? Tiba-tiba aku merasa seperti terperangkap dalam lingkaran hitam yang tak berujung. Aku berusaha menyembunyikan kertas itu, tapi rasa takut dan penasaran semakin besar. Aku harus tahu lebih banyak. Siapa yang membuat daftar ini, dan apa arti dari tanda coretan itu? Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan nama-nama itu terus berputar di kepalaku, seperti mantra yang menunggu untuk diucapkan. Aku sudah tidak tahan lagi. Malam itu aku duduk di sudut warung, menatap api yang berkobar di tungku sambil merasakan beratnya beban rahasia yang aku simpan. Aku tahu aku harus pergi, sebelum semuanya terlambat, sebelum aku menjadi satu lagi nama di daftar itu. Saat aku mengemasi sedikit barang-barangku, Pak Gino muncul dari gubuk belakang. Dia berdiri diam, matanya yang tajam menatapku tanpa berkedip. Dengan suara pelan tapi tegas, dia berkata, "Kalau kau pergi, aku harus cari penggantimu." Kalimat itu menusuk hatiku seperti pisau. Tapi yang membuatku merinding bukan kata-katanya. Senyumnya. Senyum itu bukan senyum ramah yang pernah aku lihat dari orang lain. Senyum itu dingin, kosong, seperti wajah yang kehilangan jiwa, tanpa harapan, tanpa rasa. Itu adalah senyum terakhir yang pernah aku lihat dari Pak Gino. Senyum yang memberitahuku bahwa aku sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar daripada diriku. Aku berlari keluar dari warung malam itu. Hujan deras menyambutku, tapi aku tak peduli. Aku harus pergi dari tempat itu. Tapi dalam hati aku tahu, Pak Gino tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti bayangan gelap mengikuti di belakang. Dan aku sadar, aku bukan hanya melarikan diri dari warung sate biasa. Aku melarikan diri dari sesuatu yang tak kasat mata, tapi sangat nyata. Malam itu, ketika tubuhku akhirnya jatuh lelah, aku terjebak dalam mimpi yang mengerikan. Aku melihat diriku sendiri, tubuhku tergantung di atas bara api yang membara, kulitku menghitam dan mengelupas perlahan. Api itu bukan api biasa, ia berbisik dan menari seperti makhluk hidup, menyala dengan warna merah dan ungu yang aneh. Di bawah tubuhku, Pak Gino berdiri dengan ekspresi datar. Tangannya memegang sebuah wadah berisi darah kental, yang ia siramkan perlahan ke tusuk sate yang sedang menyala di atas api itu. Setiap tetes darah jatuh, suara jeritan halus bergema di udara, seperti seruan dari dunia lain. Lalu, dari balik asap yang mengepul, terdengar suara-suara arwah yang terperangkap. Mereka berbisik dengan suara lirih namun memekakan. Kami ingin lebih.
Kami ingin lebih, kami ingin lebih. Suara itu terus menggema, memenuhi seluruh ruang mimpi dengan energi gelap yang menyesakan dada. Aku mencoba berteriak, mencoba melepaskan diri dari mimpi buruk ini, tapi tubuhku terasa berat, tidak mampu bergerak. Aku terjebak menjadi bagian dari ritual gelap yang sudah lama berlangsung di warung sate itu. Ketika aku terbangun, keringat membasahi seluruh tubuh, nafasku berat dan jantungku berdetak kencang. Aku tahu mimpi itu bukan hanya mimpi. Itu adalah pesan terakhir dari mereka yang terperangkap, dari jiwa-jiwa yang mengorbankan segalanya demi warung itu. Aku berdiri di depan warung yang mulai redup, memandangi api di tungku yang masih menyala pelan, dan aku tahu waktuku semakin menipis. Sudah 7 hari sejak aku meninggalkan warung itu, melepaskan beban yang selama ini menghantui pikiranku. Aku berharap bisa melupakan semuanya, tapi berita dari pasar membuat darahku berdesir. Malam itu, warung sate malam Pak Gino terbakar, tapi bukan kebakaran biasa. Api muncul tiba-tiba, tanpa suara ledakan atau jeritan. Api itu membakar dengan tenang, seperti membakar sesuatu yang memang sudah tak bernyawa. Yang lebih aneh lagi, api hanya melalap warung itu sendiri. Warung-warung di samping, yang hanya berjarak 1 meter, tetap utuh, tanpa bekas gosong sedikit. Pundot orang-orang di pasar hanya bisa terpaku, menyaksikan kobaran api yang aneh itu dengan rasa takut dan heran. Aku mendapat kabar dari salah satu teman lama. Mereka bilang, saat api mulai membesar, asapnya berubah warna. Dari abu-abu menjadi ungu kelam, sama seperti yang pernah aku lihat dulu di warung. Aku merasakan sesuatu yang gelap dan berat mengendap di dadaku. Apakah ini akhir dari semua? Apakah warung itu akhirnya dibersihkan oleh sesuatu yang lebih besar? Ketika api padam menjelang subuh, yang tersisa hanyalah tumpukan abu dan kepingan kayu hangus. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Gino atau apapun yang biasa ada di warung itu. Aku berdiri jauh dari sana, menatap puing-puing yang masih mengepul. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah kejadian kebakaran warung sate malam Pak Gino, aku mencoba menggali informasi dari orang-orang yang tinggal di sekitar pasar. Tapi semua jawabannya sama, bingung, dan penuh ketidakpercayaan. Tidak ada yang tahu dari mana api itu berasal. Tidak ada saksi yang melihat ada percikan api, korsleting, atau sesuatu yang bisa memicu kebakaran. Beberapa orang yang biasanya menjadi pelanggan tetap, saat aku tanya, malah bilang sesuatu yang aneh. Mereka bilang, warung itu tak pernah benar-benar ada, ucap seorang ibu penjual sayur sambil menggeleng pelan. Aku tercengang. Mereka hanya ingat, jikapun ada warung sate di situ, yang mereka ingat hanyalah rasa satenya yang enak. Seolah-olah warung itu hanya bayangan, bukan sesuatu yang nyata. Orang-orang lain juga setuju. Ada yang merasa seperti lupa pernah melihat warung itu berdiri di sana. Bahkan beberapa yang mengaku sering membeli sate di warung itu tidak bisa mengingat dengan jelas bagaimana warung itu tampak. Aku mulai merasa seolah-olah warung itu memang tidak benar-benar ada di dunia ini, seperti sebuah ilusi yang diciptakan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Satu hal yang pasti, kenangan tentang warung sate malam Pak Gino akan tetap membekas, tapi dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan. Aku duduk termenung, memikirkan bagaimana sesuatu yang begitu nyata bagiku bisa jadi hanya bayangan di mata orang lain. Setelah api padam, aku bersama beberapa warga berani mendekati puing-puing warung. Apa yang kami temukan justru membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada jenazah Pak Gino.
Tidak ada tubuh yang bisa dikenali, atau sisa-sisa manusia di antara abu dan arang yang membara. Seolah-olah dia menghilang tanpa jejak. Alat masak, tusuk sate, kompor, dan bahkan daging yang biasa dipakai untuk membuat sate juga lenyap. Semua hilang seutuhnya, tak tersisa sedikit pun. Yang paling aneh, tumpukan arang di tungku tetap panas dan berasap samar selama 3 hari setelah kebakaran. Suhu itu tidak wajar untuk bara api yang sudah mati dan ditinggalkan. Warga mulai berbisik-bisik, mengatakan bahwa Pak Gino bukan manusia biasa. Beberapa percaya dia adalah penjaga sesuatu yang lebih gelap, dan mungkin telah menyerahkan dirinya kepada api itu. Aku sendiri merasakan kehadiran yang hampa dan dingin di sekitar lokasi. Seolah-olah jiwa Pak Gino masih ada, tapi terjebak di antara dunia yang tak bisa disentuh manusia biasa. Aku menghindari tempat itu sejak saat itu, tapi bayangan senyum dinginnya selalu muncul di pikiranku, mengingatkan bahwa rahasia warung itu belum selesai. Hari itu, ketika aku kembali ke puing-puing warung, hatiku sudah siap menerima apapun. Namun, yang kutemukan jauh lebih aneh daripada yang pernah kubayangkan. Di antara abu dan sisa kayu hangus, hanya satu benda yang masih utuh, topi koki lusuh yang selalu dipakai Pak Gino. Topi itu tergeletak di tanah, seperti menunggu untuk dikenali. Aku membungkuk dan mengangkatnya dengan hati-hati. Di bagian dalam topi, tertulis sebuah kalimat yang membuat darahku berhenti sejenak. Bakar untuk hidup, panggang untuk jiwa. Tapi bukan hanya itu yang membuatku merinding. Di sudut topi, ada bercak merah tua, seperti percikan darah yang sudah lama mengering. Tetapi anehnya, bercak itu tidak pernah berubah warnanya, seolah darah itu masih segar meski sudah lama tertinggal. Aku menggenggam topi itu erat-erat, merasakan beratnya, bukan hanya dari kain yang usang, tapi dari cerita yang tak pernah terucap. Topi itu menjadi saksi bisu dari warung sate yang tidak pernah benar-benar ada. Dari rahasia gelap Pak Gino yang membakar bukan hanya daging, tapi juga jiwa para pengikutnya. Aku tahu, cerita ini belum berakhir. Ada sesuatu yang masih hidup di balik abu dan bara. Sesuatu yang menunggu untuk dibangkitkan kembali. Aku menatap ke arah langit malam, berbisik pelan. Bakar untuk hidup, panggang untuk jiwa. Apakah aku sudah terjebak selamanya? Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Ingatlah, tidak semua yang kita lihat dan rasa itu nyata. Beberapa hal tersembunyi di balik bayangan, menunggu waktu untuk terungkap. Jangan lupa, jika malam semakin sunyi dan angin mulai berbisik, pikirkan kembali cerita ini dan bertanyalah pada diri sendiri, apakah kita benar-benar tahu apa yang kita makan? Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan selamat beristirahat, jika berani.